Bab 2673, sampai 2675, Sekte Kuali Giok. Hari ini adalah hari pembukaan kolam obat, dan semua murid dari Sekte Kuali Giok hadir dengan kostum lengkap. Di arah barat daya gunung belakang Sekte Kuali Giok, garis-garis aura yang melonjak terus meningkat, dan aura yang kaya menutupi seluruh Sekte Kuali Giok. Hu Yixiao mengenakan pakaian resmi raja, berdiri di atas platform tinggi, sementara kedua tetua berdiri di kedua sisi. Saat ini, semua orang bersemangat, lagi pula, ini adalah kesempatan besar untuk memasuki kolam obat. Tatapan tetua kedua beralih ke murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga. Ketika dia melihat Chen Ping di tengah kerumunan, alisnya jelas berkerut, tetapi mereka segera rileks. Tetapi ketika tatapan tetua kedua tertuju pada Liu Ruyan, dia tidak menjauh untuk waktu yang lama. Pada saat ini, penatua kedua selalu merasa bahwa Liu Ruyan terlihat sangat akrab, meskipun Liu Ruyan telah mengubah penampilannya saat ini dan tidak dapat melihat wajah aslinya. Tetapi beberapa aura dan karakteristik tubuhnya masih sulit untuk disembunyikan. Liu Ruyan sepertinya merasakan bahwa seseorang memperhatikannya, jadi dia diam-diam menggerakkan tubuhnya dan bersembunyi di belakang Chen Ping. Saudara muda ketiga, akhir-akhir ini Anda sering merekrut murid baru. Bagaimana saya melihat bahwa salah satu murid Anda sangat tidak dikenal? Penatua kedua bertanya kepada penatua ketiga dengan suara rendah. Penatua ketiga tahu siapa yang dibicarakan penatua kedua, tetapi dia tidak menjawab dan mengabaikan penatua kedua. Melihat ini, tetua kedua tidak mengatakan apa-apa. Dua saudara junior, apakah kamu sudah memilih? Semua kandidat, saudara junior ketiga Anda memilih 3 dari garis keturunan ini, bolehkah membagikannya seperti ini? Hu Yixiao bertanya kepada kedua tetua. Aku tidak keberatan, penatua kedua mengangguk. Penatua ketiga juga mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Penatua ketiga tahu bahwa meskipun dia memiliki pendapat, itu tidak akan mengubah apapun. Karena tidak ada keberatan, maka biarkan orang yang kamu pilih keluar. Selama kamu lulus level penilaian, kamu bisa masuk ke kolam obat, kata Hu Yixiao. Segera, semua murid terpilih berdiri. Ketiga tetua itu adalah Chen Ping, Liu Ruyan dan Fang Su. Melihat penatua ketiga mengeluarkan kuota yang begitu penting dan memberikan 2 di antaranya kepada murid yang baru direkrut sekaligus, banyak orang merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Hu Yixiao melirik Chen Ping dan mereka bertiga, dan tanpa sadar berlama-lama di tubuh Liu Ruyan sedikit lebih lama. Melihat ini, tetua ketiga mau tidak mau merasa sedikit gugup. Jika identitas Liu Ruyan diketahui, itu akan merepotkan. Tapi segera, Hu Yixiao mengalihkan pandangannya dari Liu Ruyan, dan kemudian bertanya kepada tetua ketiga, kakak junior ketiga, Anda telah memberikan kuota yang begitu penting kepada rekrutan baru, jangan menyebabkan ketidakpuasan di antara murid lama. Tolong ingatkan saya bahwa murid-murid saya tidak memiliki ketidakpuasan. Tetua ketiga berkata dengan datar. Hu Yixiao memandang tetua ketiga, tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, oke, murid yang keluar bisa masuk ke kolam obat. Jika ada yang merasa tidak enak badan atau kurang kemampuan, mereka bisa keluar sekarang. Jika Anda memasuki pos pemeriksaan, tidak mungkin untuk berhenti jika Anda ingin berhenti. Jika Anda dengan paksa memasuki kolam obat karena kurangnya kemampuan, Anda bertanggung jawab atas kecelakaan apapun. Tetapi kata-kata ini hanya untuk diucapkan, dan tidak ada seorang pun akan berhenti. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak murid Sekte Kuali Giok. Bahkan jika mereka benar-benar mati di dalamnya, mereka tidak akan pernah berhenti. Chen Ping melirik murid-murid dari garis keturunan Hu Yixiao, dan tiba-tiba menemukan bahwa Ni Heng, murid tertua, tidak ada di antara mereka, yang mengejutkan Chen Ping. Mungkin Ni Heng yang membawanya ke sekolah Kuali Giok, yang membuat Hu Yixiao sedikit kesal, jadi dia membatalkan kuota Ni Heng. Terlepas dari apakah mereka adalah murid dari garis keturunan Hu Yixiao atau murid dari garis keturunan penatua kedua, orang-orang ini semua memandang Chen Ping dengan mata yang sangat tidak bersahabat saat ini. Terutama 4 murid dari garis keturunan tetua kedua,
mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik Chen Ping. Hanya saja Chen Ping tidak peduli, bahkan Kuang Biao dibunuh sendiri, dan dia sama sekali tidak peduli dengan murid lain dari tetua kedua. Jika orang-orang ini berani membuat masalah untukku, maka aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Namun, Chen Ping juga tahu bahwa penatua kedua pasti telah membuat pengaturan. Kali ini memasuki kumpulan obat, dia mungkin tidak berjalan dengan lancar. Setelah 13 murid yang memasuki kolam obat dikirim ke sebuah celah di gunung belakang, kerumunan berhenti, dan mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Tuan Chen, Anda harus lebih berhati-hati, sesepuh ketiga memberitahu Chen Ping. Tetua ketiga, jangan khawatir, dengan kekuatan murid-murid ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Chen Ping berkata dengan percaya diri, Tuan, saya masih bersama Tuan Chen. Orang-orang itu tidak berani membuat masalah. Fang Su mengikuti tetua ketiga dan berkata, lagi pula berhati-hatilah, aku selalu sedikit gelisah. Penatua ketiga tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa sedikit bingung, dan kemudian dia melirik Liu Ruyan dan berkata, Nona, apapun yang terjadi, Anda mengikuti Chen dengan cermat, Anda bisa melakukannya Tuan. Penatua ketiga, saya mengerti. Liu Ruyan mengangguk. Segera, setelah instruksi selesai, 13 murid masuk ke celah itu, dan ketika sekelompok orang masuk lebih dalam, udara di sekitarnya mulai menjadi sangat dingin. Sekilas Chen Ping tahu bahwa ini hanyalah lingkaran sihir kecil, dan hawa dingin yang ekstrim tidak berpengaruh sama sekali pada Chen Ping. Murid-murid lain tidak terlalu memperhatikan dingin ekstrim yang tiba-tiba ini. Penilaian semacam ini hanya untuk mencegah sangat sedikit murid dengan tingkat kultivasi rendah bercampur dan memasuki kumpulan obat. Lagi pula, energi di kolam obat sangat besar. Jika para murid yang memasukinya terlalu rendah dalam kultivasi, mereka mungkin tidak dapat menahannya sama sekali jika mereka memasuki kolam obat, dan mereka akan meledak dan mati. Jadi penilaian sebelumnya ini seharusnya untuk menyaring para murid dengan basis kultivasi rendah. Sekelompok orang dengan cepat melewati tempat yang sangat dingin, diikuti oleh pemandangan api yang membakar. Chen Ping tidak bisa menahan tawa pada penilaian seperti anak ini, dan kemudian masuk dengan cepat. Fang Su dan Liu Ruyan mengikuti dari belakang. Tapi setelah mereka bertiga masuk, tidak ada murid sekte Jade Cauldron lainnya yang bergerak. Setelah berjalan agak jauh, Fang Su tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jadi dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa kedua murid lainnya semuanya berdiri di tempat, dengan sedikit senyum aneh di wajah mereka. Tuan Chen, saya merasa ada yang tidak beres. Fang Su buru-buru memanggil Chen Ping. Chen Ping berhenti dan bertanya, ada apa? Lihat, orang-orang itu tidak mengikuti sama sekali, dan mereka semua tersenyum sangat aneh. Aku khawatir ada konspirasi. Fang Su menunjuk ke tripod batu giok yang berdiri di sana. Murid Zong berkata. Chen Ping melirik orang-orang itu, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak lebih dari seseorang yang memanipulasi formasi dalam penilaian ini. Nyala api akan menjadi lebih kuat setelah beberapa saat, jadi mereka tidak berani masuk. Sebenarnya, Chen Ping telah menyadarinya sejak lama. Hal semacam ini, dia mengalaminya selama penilaian sekte dalam. Apa, ada hal seperti itu? Masih ada seseorang yang bisa mengendalikan kesulitan penilaian? Fang Su terkejut, karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Saya diperlakukan seperti ini ketika saya mengambil bagian dalam penilaian sekte dalam. Tidak ada yang akan terjadi jika saya di sini, ayo pergi. Chen Ping menepuk bahu Fang Su. Untuk Chen Ping, formasi untuk penilaian ini hanyalah pediatri. Bahkan jika kesulitan formasi meningkat, Chen Ping tidak akan bisa melakukan apapun. Ketiga Chen Ping dan yang lainnya terus berjalan maju. Tetapi setelah berjalan agak jauh, api, yang sebelumnya tidak terlalu panas, tiba-tiba menyala dengan hebat. Meski ketiganya memiliki pelindung tubuh spiritual, mereka masih bisa merasakan gelombang panas datang silih berganti. Liu Ruyan dan Fang Su merasa sulit bernapas, dan perisai aura di sekitar mereka terus melemah. Melihat ini, Chen Ping mencubit jarinya,
dan kemudian beberapa cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Setelah beberapa saat, nyala api menghilang dalam sekejap. Formasi yang canggung, kamu masih ingin menargetkanku. Chen Ping mencibir. Liu Ruyan menatap Chen Ping dengan heran di matanya. Dia tidak menyangka teknik formasi Chen Ping begitu kuat, menghancurkan formasi dalam sekejap. Saat ini, Liu Ruyan memandang Chen Ping dengan lebih lembut. Di masa lalu, dia ingin membentuk pasangan Tao dengan Chen Ping untuk mengambil kembali kuali giok, tetapi sekarang Liu Ruyan benar-benar jatuh cinta pada Chen Ping. Tuan Chen, Anda benar-benar orang yang aneh. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Fang Su memuji Chen Ping dengan iri, lalu melirik murid-murid lain, dan kemudian berkata dengan sedikit ketidaksenangan, ini akan terjadi lebih murah untuk bajingan ini sekarang. Formasi rusak, dan mereka tidak harus datang ke sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan murah. Chen Ping mengangkat mulutnya, lalu menyatukan jari-jarinya, menggumamkan sesuatu, dan kemudian memberi isyarat dalam kehampaan. Fang Su dan Liu Ruyan memandang Chen Ping dengan tenang, dan segera Chen Ping berhenti dan berhenti. Dan dalam kehampaan di depan Chen Ping, tiba-tiba sebuah lingkaran sihir mulai bersinar dengan cahaya putih. Biarkan orang-orang itu mencoba formasiku, ayo. Setelah Chen Ping mengatur ulang formasi, dia pergi bersama Fang Su dan Liu Ruyan. Dan murid sekte kuali giok lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat Chen Ping dan yang lainnya menghilang perlahan tanpa kecelakaan. Mungkinkah guru lupa memobilisasi mekanisme formasi? Para murid dari garis tetua kedua bingung, tetapi Chen Ping dan yang lainnya akan menghilang dari pandangan, dan orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengejar mereka di akhir. Tapi ketika mereka masuk, cahaya menyilaukan melintas. Api biru tua yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi orang-orang ini dalam sekejap. Nyala api semacam ini bukanlah nyala api biasa, melainkan api spiritual. Jadi meskipun orang-orang ini memiliki perisai aura, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Jeritan melengking terdengar dalam sekejap, mendengar teriakan di belakangnya, Chen Ping tersenyum dingin dan tidak berhenti. Pada saat ini, Hu Yixiao dan tetua kedua, yang masih berada di celah, juga mencibir saat mendengar teriakan datang dari dalam. Menurut pendapat mereka, jeritan harus dibuat oleh para murid dari garis keturunan tetua ketiga. Pada saat ini, penatua ketiga mengerutkan kening, dan sangat khawatir. Lagi pula, Liu Ruyan ada di dalam. Jika ada kesalahan, maka dia akan bersalah atas kejahatan serius. Tapi segera, 10 pria yang terbakar di celah itu berlari ke arah luar dengan cepat. Semua orang tercengang saat melihat situasi ini, dan tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Tuan, tolong, aku terbakar sampai mati. Orang-orang api yang berlari itu berteriak putus asa, dan beberapa jatuh ke tanah dan meronta kesakitan. Kali ini, penatua kedua dan Hu Yixiao semuanya terkejut, karena mereka telah mendengar bahwa ini adalah murid-murid mereka. Cepat dan selamatkan orang. Hu Yixiao melambaikan tangannya. Segera setelah itu, banyak orang melangkah maju dan memadamkan api pada orang-orang itu. Meskipun api padam, orang-orang ini telah terbakar tanpa bisa dikenali. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka mungkin akan menjadi orang yang tidak berguna. Penatua kedua dan Hu Yixiao memandang ke 10 orang di depan mereka. Mereka semua adalah murid mereka, dan paru-paru mereka akan meledak.